فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabarak wa ta'ala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. ثم نفث وقال فيهما أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما من جسده على رأسه ووجهه بما على رأسه وإذا كما أقبل من جسده يحاول ذلك 3 مرات. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله الباب الثامن باب yang ke-8 fil ayati was suwaril mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusatin, tentang ayat-ayat dan surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu. I'lam anna hadzal baba wasi'un jiddan. Ketahuilah bahwa pembahasan ini sangat luas. La yumkinu hafruhu, tidak mungkin untuk membatasinya. Likathrati ma jaa fihi, dikarenakan banyaknya yang datang tentang hal ini. Walakin nushiru ila aktsarihi aw katsirin minhu, tapi kami akan memberikan isyarat kepada kebanyakannya atau banyak darinya. Bi'ibaratin wajizatin, dengan ungkapan-ungkapan ringkas. Fa inna aktsaral ladzina nadhkuruhu fihi ma'rufun lil khassati wal 'ammah, karena mayoritas yang kami akan sebutkan ini telah diketahui oleh orang-orang khusus sebagaimana diketahui oleh orang-orang awam secara umum. Walihada, oleh karena itulah la adkurul adillata fi aktsarihi, aku tidak akan menyebutkan dalil-dalil pada kebanyakannya karena perkara ini sudah diketahui secara umum. Famin dzalik, di antaranya as-sunnatu kasratul istina'i bi tilawatil Qur'an fi syahri Ramadan. Disunnahkan banyak memperhatikan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Wa fil ashril akhir minhu aktsar, dan pada 10 terakhir dari bulan Ramadan lebih banyak lagi. Walayalil witri minhu akad, dan di malam-malam ganjil di hari bulan tersebut atau dari 10 terakhir itu lebih ditekankan. Wa min dzalikal ashrul awwal min Dzulhijjah, dan juga di antara yang disunnahkan membaca Al-Quran pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Wa yaumi Arafah, pada hari Arafah. Wa yaumul Jumu'ah, pada hari Jumat. Wa ba'da subhi, setelah salat subuh. Wa fil laili, di malam hari. Wa yanbaghi an yuhafadha ala qira'ati Yasin wal Waqi'ah wa Tabarak, dan sepantasnya untuk menjaga bacaan surat Yasin, Al-Waqi'ah dan Tabarak Al-Mulk. Nah, ada Yasin, Waqi'ah dan Tabarak, barakallahu fikum, datang dalam hadis yang dhaif. Bahkan sebagian barakallahu fikum rutin baca itu. Kenapa? Di antara zikir yang memperlancar rezeki. Ya.
Yasin, Al-Waqi'ah dan Tabarak. Nah, di sana ada hadis tapi dhaif. Faslun. As-sunnah an yaqra fi salati subhi yawm al-jum'ati ba'da al-Fatihah fi rak'ati al-ula alif lam mim tanzil bikamaliha. Yang disunnahkan membaca pada salat subuh di hari Jumat setelah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama alif lam mim tanzil sampai selesai bikamaliha, sempurna. Wa fi tsaniyati hal ata 'alal insan bikamaliha, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Insan dengan sempurna. Wala yaf'alu ma yaf'aluhu katsirun min a'immatil masajid min iqtisari ala ayati min kulli wahidatin minhuma ma'a tamtitil qira'ah. Dan jangan dia lakukan apa yang dilakukan kebanyakan para imam-imam masjid dari mencukupkan atau ikhtisar. Nah, dia mencukupkan dari beberapa ayat-ayat dari masing-masing surat tersebut ma'tampitil qira'ah, dengan memanjang-manjangkan bacaan, tapi tidak dibaca full. Bal yanbaghi ay yaqra'uhuma bikamalihima, tapi yang sepantasnya adalah membaca kedua surat tersebut dengan sempurna. Wa yudrija qira'atahu ma'a tartil, dan dia masukkan bacaannya itu dengan tartil. Dengan artian barakallahu fikum, jangan juga seperti sebagian imam membaca secara lengkap tapi di gaspol. Alif lam mim tanzilul kitabul ladzina hudal lil muttaqin. Dan seterusnya. Tidak, tapi barakallahu fikum dibaca dengan tartil. Nah, kenapa barakallahu fikum yang diinginkan adalah at-tuma'ninah. Agak sedikit panjang memang. Namun barakallahu fikum itu yang disunnahkan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melakukannya dan rutin menjalankannya. Sehingga kekhawatiran untuk menjauhkan orang dari pelaksanaan salat sunnah di atas sunnah, salat subuh di atas sunnah, adalah sesuatu yang tidak pantas dianggap. Nah, sebagian barakallahu fikum mengatakan, banyak orang nanti tidak mau salat subuh kepanjangan. Sehingga kalau memang membaca dua salat tersebut yang disunnahkan, separuhnya saja. Seperti yang dilakukan banyak imam. Atau barakallahu fikum kalau memang membaca itu kesencang bacaan. Dan ini barakallahu fikum khilafus sunnah. Iradatus sunnah bi khilafis sunnah. Menginginkan sunnah dengan menyelisihi sunnah itu sendiri. Ini tidak dibenarkan. Dan merasa khawatir dan takut orang-orang menghindari dan menjauhi sunnah karena melaksanakan sunnah juga adalah sesuatu kekhawatiran yang butuh sunnah. Mana sunnah sehingga kita tinggalkan sunnah? Dikarenakan khawatir orang meninggalkan sunnah. Kalau tidak ada, maka jalankan sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullah dalam Subulus Salam. Berkaitan dengan dua surat ini. Di antara hal yang disunnahkan pada salat subuh di hari Jumat. Banyak orang yang merasa kelamaan, kepanjangan sehingga begini dan begitu. Maka beliau menjelaskan bahwa kekhawatiran untuk ditinggalkannya sunnah, itu butuh sunnah. Dan tidak ada sunnah yang menjelaskan tentang hal itu, sehingga yang wajib adalah tetap menjalankan sunnah itu. Wa sunnatu ay yuqra fi salatil jumu'ati fi rak'atil ula suratul jumu'ati bikamaliha, dan yang disunnahkan membaca pada pelaksanaan salat Jumat pada rakaat yang pertama surat Al-Jumu'ah dengan lengkap. Wa fi tsaniyah suratul munafiqin bikamaliha, pada rakaat yang kedua adalah surat Munafiqin secara lengkap. Wa in syaa fil ula sabbih isma rabbikal a'la, dan kalau dia mau silakan dia baca pada rakaat yang pertama sabbih isma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah hal ataka haditsul ghasyiyah, dan pada rakaat yang kedua dia membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Fakilahuma sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya apakah Al-Jumu'ah dan Munafiqun atau Al-A'la dan Al-Ghasyiyah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yajtanib al-iktisar 'ala al-ba'd, dan hendaknya dia menjauhi hanya mencukupkan sebagian saja. Pokoknya sabbih isma terus. Kadang-kalanya ambil Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun pada sebagian Jumatan yang ia lakukan. Wal yaf'al ma qaddamnahu, dan hendaknya dia melakukan apa yang telah kami dahulukan penyebutannya. Was sunnatu fi salatil 'id fi rak'atil ula suratul Qaf, dan yang disunnahkan pada salat Id pada rakaat yang pertama membaca surat Qaf.
Wa fi tsaniyah iqtarabatis sa'ah bikamaliha. Dan pada rakaat yang kedua surat Al-Qamar dengan sempurna. Wa in syaa, kalau dia mau, sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Kilahuma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya juga sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yajtani bal iktisar 'ala al-ba'dhi, dan hendaknya dia menjauhi untuk tidak hanya mencukupkan dari sebagian riwayat. Kalau bisa amalkan semua riwayat yang datang. Nah, dan tentunya barakallahu fikum dilihat sikonnya. Kalau memang memungkinkan maka lakukan. Apabila barakallahu fikum pendek khutbahnya, coba baca yang surat panjang. Tapi barakallahu fikum kalau khutbahnya saja panjang, ya tentu memberatkan kalau baca yang panjang lagi. Dan apapun itu, yang ini disunnahkan, yang itu juga disunnahkan. Maka hendaknya dilihat yang mana yang tepat untuk dilakukan. Nah, dan tersisa beberapa fusul, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.